Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrullah Sidik di channel Nasrullah Sidik, dan kali ini kita akan melanjutkan tutorial WebGIS GoodIgniter. Jadi untuk pembahasan kali ini sesuai dengan judul, kita akan membahas tentang login. Jadi di sini kita akan membahas tentang autorisasi si user untuk akses aplikasi. Nah, jadi untuk di CI ini sebenarnya ya itu konsepnya sama, mau apapun itu sama aja konsepnya, apalagi di PHP ya. Kalau yang kemarin di WebGIS PHP kita perlu yang namanya session ya kan. Nah, session kemarin di index di sini kita bisa cek ya untuk login. Sini kita bisa cek session get logged through ya. Di sini ada cara begini. Nah, untuk di CI kita juga pakai cara yang sama. Konsepnya masih sama. Jadi untuk di CI pertama adalah di autoload librariesnya sessionnya aktifkan dulu, autoloadnya session. Atau tidak mau yang di sini, silahkan kalian load di dalam masing-masing controller untuk session library-nya, dan itu menurutku membuang-buang waktu. Jadi lebih baik di autoload aja. Autoload sessionnya harus sudah aktif. Oke, selesai. Selanjutnya adalah mencek untuk autorisasi. Kalau di sini di WebGIS PHP dia pakai get logged, ya kita bisa juga pakai yang sama. Tapi kita bikin dulu di beranda, setelah itu kita tambahkan construct-nya. Construct kayak gini. Nah, setelah itu di sini bagian sini kita baru beri hak akses, cek hak aksesnya. Nah, kalau di WebGIS PHP kita langsung di index PHP-nya. Kalau di sini kita masing-masing controller. Nah, oke, jadi langsung aja. Ini kita akan aku contohkan bisa nggak gitu caranya, mirip. Kita copy aja ini, letakkan di CI. If session get logged. Nah, kalau di CI tentu tidak bisa kayak gini, harus dimodif di session get. Nah, getnya di sini kita bisa pakai user data, atau kalian bisa langsung aja session logged through, bisa kayak begini. Kita pakai cara gini aja. Setelah itu untuk redirectnya langsung ke out. Nanti aku akan bikin out controllernya out namanya. Oke. Setelah itu kita refresh ke beranda. Nih ke beranda langsung dia ke out. Nih, kita ke beranda, dia langsung ke out. Artinya proses cek, jika dia tidak sama dengan true dalamnya, maka dia redirect. Ya, kayak gini lah nanti hasilnya. Oke, jadi ya sama aja gitu konsepnya. Tinggal kita bikin formnya aja gitu. Oke, jadi kita bikin formnya. Kita pakai beranda ini aja, new file. Setelah itu kita namakan out ya. Nah, di out kita paste di sini. Nah, setelah itu kita namakan out. Nah, untuk loginnya nggak perlu. Nah, setelah itu di sini kita akan bikin halamannya. Beranda view kita ganti out view. Ya, setelah itu di sini untuk title-nya form loginnya. Di sini title-nya yang nggak masalah. Sebenarnya kita tidak perlu layout. Karena untuk login itu halamannya terpisah dengan tampilan layout yang kita pakai di sini. Di coding kita ini layoutnya untuk admin atau ada panel-panelnya. Kalau yang out kita langsung aja bikin file baru full sampai ke HTML-nya. Jadi kita perlu cuman kayak gini aja. Oke, untuk halamannya kita bisa pakai contek gentilella login. Nah, sini kita copy. Setelah itu kita ke views, new file. Setelah itu kita namakan out view PHP. Oke, out view PHP di views, jadi tidak dalam folder karena di sini kita langsung view out view. Oke, setelah itu refresh. Nah, ini adalah halamannya. Tinggal kita perbaiki sesuai dengan template yang kita pakai kemarin codingnya. Aku agak lupa. Oke, kita pakai template ini. Oh ya. Setelah itu kita gini aja. Nanti aku percepat. Oke, jadi sepertinya cukup ya. Outnya sudah sip untuk form loginnya. Tapi tinggal di sini kita akan hilangkan dulu beberapa ya di sini ya. Di create account kita nggak perlu create account ya, di sini bisa create account nih. Nah kayak gini, tapi kita nggak perlu lah. Kita hapus dulu. Kita ini aja dulu deh. Kita hide dulu. Setelah itu untuk create account kita hide dulu sini. New item. Oh, sign up aktif.
login, lost your password. Oke, kita skip dulu. Loginnya kayak gini ya. Button primary. Setelah itu button block biar dia rata. Oke. Login form nulis di setelah itu di sini file di sini kita ganti map marker. Cantilelannya kita ganti dengan WebGIS to Igniter. Oke, sisanya kita ganti 2020. Ya, sudahlah gitu aja. Oke, sekarang kita sudah punya form loginnya. Sekarang kita bisa akses lagi halaman beranda dan masih error aja. Dia harus login dulu intinya. Oke, di sini kita akan langsung aja buka dulu ke PHP adminnya. Kita mau cek dulu form promnya gitu. Aku lupa juga ke WebGIS PHP. Kemarin kita di tutorial punya WebGIS PHP kita sudah modif untuk sampai hak aksesnya, level dan username. Jadi kita akan sekaligus juga di sini untuk hal tersebut. Di sini ada nama pengguna dan kata sandi. Oke. Sama masih input text, type password. Oke. Control username. Oke, sini kita pakai name. Setelah itu nama pengguna, name-nya. Setelah itu passwordnya, name. Di sini kita pakai kata sandi. Oke, setelah itu untuk formnya, actionnya, action kita ke set URL. Setelah itu kita ke out. Setelah itu kita cek di sini. Jadi kita akan ke function check untuk melakukan ceknya. Setelah itu untuk loginnya, block submit, hard loginnya kita ganti di sini. Sini dia tidak pakai button. Kita ganti button. Tipenya submit dan login aja sini kita button. Oke. Kita refresh. Oh, di atas sebelumnya. Sorry, kita tambahkan dulu. Title. Oke, form login. Oke, sudah. Tinggal kita akan mempost ini nanti kita untuk login. Kita coba untuk admin 1 2 3 4 5 6 kemarin, enter. Error kenapa? Karena di sini cek belum kita bikin untuk functionnya. Dan ini masih belum post ini. Harusnya kita bikin sini metodenya post. Oke, kita ulang. Admin. Oke, ceknya error. Oke, sudah. Untuk post sudah berhasil. Setelah itu tinggal kita bikin function. Setelah itu cek. Nah, dicek di sini kita bisa lakukan ini. If this input post. Jadi ketika ada post ya silahkan untuk proses login. Kalau tidak ya kita nggak perlu. Else kita redirect aja ke login out tadi. Jadi kalau tidak di post, kalau kita cek kayak gini aja, ini nggak post, nah dia akan bolak ke sini, bolak kembali ke sini. Admin. Oke, di sini kita sudah bikin functionnya, jadi tinggal kita eksekusi aja untuk proses loginnya. Di sini kita akan bikin loginnya. Kita bisa bikin itu mirip juga dengan kayak di WebGIS PHP. Jadi aku akan bikin mirip kayak gitu, biar kalian paham sebenarnya intinya sama aja. Nah, di sini kita bisa cek untuk prosesnya. Ini akan aku copy untuk post di sini ya, sampai ke paling bawah. Nah, setelah itu kita bikin di sini, paste di sini, semuanya pure, murni sama. Oke, ini 100% sama dengan coding login PHP. Sekarang tinggal kita modif, ya tentu harus kita modif juga, karena nggak bisa kita cuman sekedar ini aja. Oke, untuk postnya, karena di CI itu ada library-nya untuk post, kita pakai post yang punya aja. Input, post. Oke, setelah itu di sini juga sama. Sebenarnya pakai post kayak gini juga nggak masalah karena ya sama aja. Cuman kalau yang kita pakai ini kita bisa untuk clean access clean. Setelah itu gitulah intinya, gitulah. Setelah itu untuk pengecekannya di sini nama pengguna sudah kita ambil, kata sandi kita ambil. Setelah itu DB ini untuk mengecek ke dalam database. Untuk database ya di this DB where nama pengguna. Oke, sudah sama dengan coding ini. Setelah itu untuk getnya this db objek builder kita hapus. Di sini get kita ganti dengan pengguna aja. Oke. Setelah itu untuk count ini di CI itu ada namanya data. Di sini data. Setelah itu kita num rows untuk mengecek ada nggak datanya gitu. Rows
lebih dari 0. Jadi ketika dia lebih dari 0, dia akan eksekusi ini. Tapi kalau dia tidak, dia akan eksekusi ini. Nah, di sini kita bisa lakukan dengan cara yang hampir sama dengan di proses simpan. Ya, simpan kemarin di mana sih? Hotspot model. Kita bisa pakai flash data. Jadi di sini dia set ya. Setnya oke, setnya logetnya itu jadi set this session set loget false. Oke, set user data. Kalau di CI itu namanya set user data, loget false. Oke, sama. Setelah itu untuk ininya, informasi errornya ini, kita bisa copy ini, letakkan di dalam sini. Oke, di info sama. Setelah itu untuk URL kita hapus karena tidak ada. Sini kita pakai out. Nah, jadi ini adalah proses untuk ketika dia error. Setelah itu kita ke out view, kita tambahkan di sini untuk informasi errornya. This session plus data sama dengan yang inputan dulu. Plus data, setelah itu info. Untuk melihat informasinya apa sih yang gagal gitu. Oke, sekarang kita balik. Setelah itu kita coba lagi admin dan passwordnya asal login. Kata sandi MySQL result out 22. Oke, error. Numros. Oh iya, karena nama pengguna benar. Kita errorkan nama pengguna dulu. Dev login. Oke, nama pengguna atau kata sandi salah. Oke, sip, benar, tidak ada masalah berarti. Kita coba lagi. Oke, kayak gitu ya. Nah, kalau tadi kenapa bisa? Karena admin, karena proses kita login itu cek dulu si data nama penggunanya. Kalau dia ada, baru dia eksekusi untuk ke bagian verifikasi password yang kemarin. Nah, itu. Jadi makanya tadi kita harus nyalakan dulu nama penggunanya, baru dia akan muncul kayak gini. Setelah itu kita akan benarkan nama pengguna dan kata sandinya kita acak. Enter, dia error. Oke, nggak masalah. Nama pengguna, kata sandi, DS, ya oke. Jika username ada. Hash, data kata sandi. Oke, data kata sandi ini yang tidak ada. Kita harus bikin dulu row di sini. Row, setelah itu data row. Jadi kita mau ambil data kata sandi, kita harus pecah dulu datanya menjadi menggunakan row, baru nanti kita bisa row kata sandi, baru kita bisa pakai untuk kata sandinya. Nah, setelah itu password verify, kata sandi, hash. Nah, kalau dia ada, maka dia akan proses ini, tapi kalau tidak ada, dia akan proses ini. Dan ini juga diperbaiki dengan cara yang sama di session set user data untuk logitnya. Dan setelah itu untuk yang ini, satunya ini, kita pakai this session set plus data. Jadi kenapa pakai user data? Kalau user data itu sessionnya sifatnya agak permanen, tergantung kita mau ngatur berapa lama hak simpanan sessionnya. Jadi sini kita bisa cek di config. Nah, di sini ada session. Nah, di sini ada konfigurasi untuk session. Nah, di sini kalian bisa sessionnya mau sampai ekspirasinya berapa detik gitu atau berapa menit, terserah kalian. Tapi kalau untuk set plus data itu cuma satu kali akses. Jadi ketika di refresh dia akan hilang untuk datanya. Sehingga untuk info yang kayak gini sebaiknya kita cukup yang pakai set plus data, bukan yang user data. Kenapa? Karena yang kita perlukan adalah ketika kita refresh, wait, di sini ada error lagi, out. Kita nggak pakai URL. Enter. Nah, error kan? Setelah itu kita refresh, dia hilang untuk errornya karena kita pakai flash data. Tapi kalau kita pakai user data, ya dia akan muncul terus di sini. Kalau kita refresh berapa kali pun dia akan muncul, kecuali nanti cookiesnya akan hilang. Nah, itulah. Kita bisa tadi error. Oke, setelah itu kita yang benar. Oke, errornya benar. Ini yang benar nih. Password verify kata sandi hash set session. Nah, ini kita untuk login karena kita setiap saat perlu datanya, maka kita pakai set terus sih user data. Nah, jadi user data aja. This session set user data. This set session user data. Setelah itu untuk datanya ini kita ganti dengan row karena kita tidak bisa ngambil data ini, belum dipecah dulu. Jadi kita harus row dulu baru kita bisa. Jadi pakai data row. Datanya kita ganti. Setelah itu untuk ini level juga bisa session set user data, sini kita ganti row. Oke. Setelah itu di sini untuk flash datanya bisa kita pakai juga di session set flash data. Karena ini untuk informasi aja. Dan nama penggunanya kita row.
di halaman aplikasi. Oke. Setelah itu nanti dia akan redirect ke beranda. Ini kan ya beranda. Oke, ya beranda. Nah, jadi di beranda view kita akan tambahkan info dulu. Jadi dia muncul sukses gitu. Nah, kita mau sini this session user data plus data info. Nah, sekarang kita refresh. Nah, dia sukses. Selamat datang di halaman admin, di halaman utama aplikasi. Nah, jadi kita bisa akses beranda, sebelumnya tidak bisa. Selanjutnya kita bikin logoutnya. Logoutnya letakkan di bawah aja ya. Kita logoutnya kita bisa pakai layout sidebar. Oke, setelah itu beranda. Ini beranda kita tambahkan dulu URL-nya. Sini kita keluar. Pak sign out. Sini kita out. Oke. Keluar, kita ke out. Ini untuk hapus session. Nah, jadi untuk saya hapus sessionnya, kita ke out. Setelah itu ke out, setelah kita ke out function, public function, out. Setelah itu kita bikin aja this session destroy. Oke, salah. Says destroy. Oke, bisa. Setelah itu kita tinggal redirect ke out. Oke, jadi kita sudah bisa untuk log out. Kita coba lagi ya. Keluar. Oke, kita sudah log out. Setelah itu kita mau akses beranda. Ya, tidak bisa karena kita harus login dulu. Jadi kita 1 2 3 4 5 6. Mantap. Oke, sudah bisa. Dan tinggal nanti untuk setiap halaman tambahkan aja untuk coding ini, cek logout ini, cek login ini. Karena ketika kita keluar misalnya, setelah itu kita ada yang tahu kecamatan, ya dia bisa akses, tapi ke beranda tetap tidak bisa. Tapi untuk kecamatan bisa karena kita tidak batasi. Setelah untuk hal itu maka kita harus untuk kecamatan tambahkan juga di construct atas ini, tambahkan untuk cek loginnya. Nah, baru bisa. Setelah kita login lagi dan kita akan dan aku akan cara untuk menampilkan hak aksesnya. Ini welcome Jundu ya, Jundu. Itu kita ganti dengan nama dia login. Di welcome ini kita pakai this session, nama pengguna. Oke, admin. Setelah itu di sini levelnya. Level. Oke, admin dan admin. Oke, setelah itu kita bisa batasi untuk sini master data ini hanya untuk admin. Jadi kita tinggal di sini master data ini. Oke, ini dia master data. Kita batasi dia if this session level sama dengan admin huruf besar depannya admin. Setelah itu tutupnya di bawah sini. Oke, ini kita lihat kenapa, karena kita sebagai admin. Sekarang kita sebagai user 1 2 3 4 5 6. Oke, dia sukses, tapi di sini dia tidak punya master karena kita sudah halangi aksesnya. Dan itu juga akan berlaku untuk si kecamatannya. Kita harus batasi juga kalau dia bukan admin, dia tidak boleh akses. Jadi caranya adalah ke admin, ke kecamatan, ya kecamatan hanya boleh si admin. Jadi kita pakai di sini if tidak sama dengan admin, maka di sini redirectnya kita ke beranda. Nah, jadi ketika user mau akses kecamatan, nah dia langsung ke beranda karena dia tidak punya akses untuk mengakses kecamatan. Jadi gitu aja untuk hak akses di sini. Tutorial kali ini cukup di sini aja. Semoga bermanfaat bagi kalian yang penasaran bagaimana caranya buat hak akses di CodeIgniter gitu. Gitu aja. Like kalau kalian suka dan dislike aja kalau kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.